Oke, teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai updatean Kali Linux ya, yang versi 4-nya di tahun 2022. Jadi ada beberapa update, tapi saya kurang mengikuti sih. Tapi ada beberapa perubahan dan beberapa penambahan yang diberikan di OS Kali Linux, yaitu berupa ada beberapa service yang dulunya dihapus dan dikembalikan, dan ada juga yang ditambahkan sekarang, dan ada beberapa tools yang tidak menjadi default dari Kali Linux dan sekarang dijadikan sebagai default. Dan tentunya di video kali ini kita tidak akan membahas mengenai fungsi-fungsi tools itu, kita akan membahasnya di video-video yang akan mendatang, karena ada beberapa sub-sub pembahasan yang belum saya selesaikan. Oke, yang pertama itu kita lihat di sini ada Microsoft Azure ya, Azure bacanya gimana sih? Jadi we are back on the Microsoft Azure Store. Saya kurang paham nih, maksudnya apa ini? Kali Linuxnya kah yang ada di Microsoft Azure atau seperti apa? Tapi yang kita tahu Microsoft Azure ini kan semacam cloud, enggak sih? Pengetahuan saya sih ini cloud. It's long time coming, but we are very happy to announce that Kali has been added to Microsoft Azure again, and this time to stay following in the fourth step of our Amazon AWS image. We are using the same Kali cloud build script now to automate publishing to Microsoft Azure. Jadi betul, Microsoft Azure ini dulu saya siapkan dulu. Bentar. Oke, jadi kebiasaan saya kalau lagi merekam itu memang harus ada satu browser yang tidak ada kontennya atau tidak ada akunnya, dia bisa leluasa. Jadi kita bisa lihat Microsoft Azure Store. White agak nge-lag ya, karena laptop saya udah panas. Microsoft Azure Store. Kita bisa buka, kita lihat. Yap, itu semacam virtual shop compromise. Azure Marketplace. Out of the box currently this no graphical user interface, jadi or any tools pre-installed, so you want to default tools Linux default or any combination of meta package, so be like any other platform, Kali platform. For installing a desktop environment we have following Kali Talk. Jadi dia semacam apa ya, CLI, dia sudah diinstal tapi kayak semacam termux gitu, enggak sih, kayak semacam server gitu, OS server gitu. Kalau kita lihat OS server kayak Ubuntu itu kan dia cuman gelap gitu ya, karena memang tidak diberikan grafik, tapi dan juga tools gitu di Kali Linux yang ini. Tapi kita bisa installnya dengan command line yang ini, yaitu Kali Linux default, atau juga dengan kombinasi meta paket dari Kali Linux sendiri. Dan untuk desktop environmentnya memang menggunakan RDP ya, karena dia sendiri tidak menyediakan gitu. Itu cuman gelap gitu. Jadi ini cara membuat meta package-nya. What are meta package? Jadi bisa diinstal semuanya di sini. Untuk desktop environment, Windows Manager juga, tools, menu, others. Nah, jadi bisa install dengan komen-komen ini. Jadi teman-teman kalau mau menginstal tentang vulnerability bisa menggunakan Kali tools vulnerability. Jadi ini akan menginstal assessment seperti ini. Sebentar saya buka. Ya, yang ini kan cuma sampelnya aja gitu. Saya tidak menginstal semuanya. Begitu
begitu juga dengan hal lain seperti password tag ya. Nah, exploitation tools juga seperti itu. Nah, kita lihat lagi Microsoft Azure ini. Kita cari Kali Linux di sini. Apakah dia ada? Ya, jadi dia dimasukin di sini ya, bring your own license. Nah, jadi kita bisa get it now. Kita bisa jalankannya di Windows, sepertinya seperti itu. Karena ini di Microsoft, kalau di Windows Store itu biasanya ada Kali Linux ya, cuman masih dalam bentuk dokumen lain gitu, jadi bisa dibuka dengan GMD gitu. Mungkin suatu saat nanti saya akan buat video untuk instalasinya di Windows ya, jadi tunggu aja. Oke, kita lanjut lagi. Itu pembahasan mengenai Microsoft Azure. Terus kita bisa lihat yang lain. Mode platform ini generic cloud, QEMU, VM image, dan Vagrant. Jujur saya belum tahu yang ini. Early and subject kali 2003 we have been production to cloud image that idea of image that so work in most cloud. Jadi ada beberapa yang ditambahkan juga di mode platformnya. QEMU ini apa ya? We are now include a QEMU image ya, image ISO biasanya with our pre-generated image. We have this make it easier for the people who use self-host from Proxmox virtual environment. Jadi ini untuk mode platformnya. Saya kurang mengerti itu. Terus social network. Social network itu apa? Oke, jadi untuk social network itu adalah sosial medianya mereka, sosial medianya Kali Linux yang dibuat dari Offensive, itu Facebooknya ada, terus Instagram sama Mastodon itu baru, dengan Instagramnya baru juga ya. Saya baru tahu kalau dia punya Instagram. Oh ya, karena baru ya. Terus Twitter juga udah lama sih Twitter. Itu mengenai informasi sosial medianya. Terus Kali NetHunter Pro. Kali NetHunter Pro. Wah, pindah-pindah. Kita lihat Respect. Ini untuk ya logo. Untuk logonya bisa di-download di sini ya. Download them all. Terus you can view them online. Kita bisa lihat logonya, mungkin membuat kita ya bisa gonta-ganti logo lah, jadi tidak terkesan membosankan. Kita juga ada sedikit rasa ingin belajar untuk tidak membosankan, kita ganti-ganti logo lah. Terus media inquiries apalah itu, Kali NetHunter Pro release. Ini ada Kali NetHunter ya, PinePhone Pro. Jadi di PinePhone Pro ini sudah bisa digunakan di Kali NetHunter, bisa menggunakan Kali NetHunter Pro. Terus Kali NetHunter update, update-nya internal Bluetooth support has finally arrived thanks to, ini mungkin ini adalah sebagai developernya, dan awesome community. We have added support to some device already, however as each kernel need Bluetooth driver enable, it take time to rebuild each of them. Jadi sudah bisa ya, sudah ada Bluetoothnya. Saya kurang mengikuti sih kalau untuk Kali NetHunter ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat device-device yang bisa gitu, bisa menggunakan Kali NetHunter ini. Terus ini adalah si developernya.
update desktopnya ini saya sudah update semua sih. Jadi bisa kita lihat di sini seperti ini. Ini ada kayak ya seperti ininya tampilannya yang sudah berbeda. Kalau yang kemarin kan dia cuman kotak biasa, kalau ini sudah ada cekungan, cuman itu ya biasalah gitu. Terus ini untuk yang genome ya. Terus ada beberapa perubahan, ini basic yang sudah dibuat ya. Kalau yang kemarin kan untuk ini ketika kita klik kanan maka bentuknya seperti kotak gitu, sekarang agak kayak bulat gitu, jadi lebih lebih terlihat nyaman, itu dilihatnya nyaman gitu. Terus untuk KDE Plasma ini ya, kalau kalian punya apa namanya storage atau laptop atau PC yang mumpuni untuk mengangkat KDE Plasma bisa dipakai. Kalau saya pernah pakai, cuman itu agak ini sih, agak berat berat untuk di laptop saya. Jadi kalian bisa menonton ini atau tutorial lain juga banyak gitu. Di sini saya cuma menginformasikan tentang updateannya gitu. Terus miscellaneous apalah ini miscellaneous below is a quick list of mirror update. Jadi kalau Linux Dragon logo is now not found, ada di sini NV, jadi kita bisa carinya menggunakan ini NV Linux kali Linux. Terus we aware of a bug with the install using speech synthesis synthesizer as work around. You can use Linux 2022 and upgrade. Jadi untuk di versi Linux yang ini bisa di upgrade gitu, karena untuk menghindari bug atau celah keamanan yang ada di dalam OS Linux versi itu. We will put out a message on social network then to grab the weekly image with the fix. Jadi akan diinformasikan melalui social network mereka yang dimana itu adalah sosial media yang official gitu. Terus we aware of bug with Metasploit framework and libs SSL OpenSSL. As a result, there is issue with pilot using. Jadi ada mereka sangat aware terhadap bug yang ada, atau mereka berjaga-jaga gitu. Pantas ada beberapa kali memang setelah saya mau melakukan instalasi, kita harus melakukan trust atau yang dinamakan dengan keyring untuk memastikan bahwa ini adalah yang betul-betul dari official gitu. We will address this quickly as we can. Jadi akan diberikan atau akan diinformasikan mengenai Metasploit ini, karena sampai sekarang itu kalau kita mau melakukan update dan upgrade itu Metasploit pasti tidak terupdate dan tidak terupgrade, dan ada beberapa alasannya seperti entah itu repositorinya atau dia hilang dari repositorinya kali Linux. Mungkin mereka lagi dalam tahap untuk mencari bug atau melakukan fiksasi terhadap bug tersebut. Oke, RSFeed for torrents kali Linux torrents.xml. If your client support it, you can use regex dan filter out of message image you prefer. RRS nya apa ya? Saya kurang tahu, tapi ini kayak semacam siaran gitu mas. Tapi mereka menggunakannya untuk membuat image. New tools in Kali, jadi Python based ingestor for Bloodhound. Bloodhound ini kalau nggak salah ini untuk listing directory, active directory ya. This packet contain a Python based ingestor for Bloodhound based on impact. Bloodhound.py currently has the following limitation: support most but not all Bloodhound Sharphound feature. Primary missing feature are GPO, local group, and some different incision.
Jadi ini tampilannya saya sudah menginstal waktu itu. Jadi digunakan untuk melakukan pencarian terhadap Active Directory ya. Terus Certify Tools for Active Directory juga ini, Certificate Service Enumeration and Abuse. Jadi ini baru juga dan kita bisa menginstalnya dengan cara ini. Jadi bisa dilihat di websitenya langsung atau bisa pause dulu video ini untuk melihat caranya ya. Oke, mungkin itu aja, dan ini aja Hack5 Wi-Fi Coconut. Hack5 ya, teman-teman tahu Hack5 itu semacam ya, besar juga nama mereka, sangat besar bahkan untuk di YouTube. Oke. Terus ada ini Active Directory Information Dumper via LDAP. Ini juga Active Directory ya, tapi ini bedanya di LDAP. Bloodhound juga LDAP to Bloodhound. Jadi misalnya kita mau convert ke apa namanya Bloodhound juga bisa pakai ini. Dan ini cukup ini ya, cukup kompleks ya. Terus privilege escalation tools for Windows and Linux. Nah ini bagus ya, kalau untuk mengambil apa namanya semacam akses yang lebih jauh lagi. WinPeace, terus Peace, terus LinPeace. Jadi di Mac OS, di Windows ada. Jadi kalau misalnya kita biasa kan kita melakukan atau mendapatkan suatu hak itu kan tidak super. Jadi kalau kita pakai ini bisa mendapatkan hak yang super. Itu search for possible local privilege escalation path that you could exploit and print them to you with nice color so you can recognize the misconfiguration easily. Jadi dia akan memberikan informasi mengenai local privilege escalation-nya yang bisa kita gunakan untuk apa namanya mengambil langkah yang lebih jauh lagi gitu. Misalnya kita cuman user biasa, kita bisa jadi root gitu. Dengan beberapa tampilan seperti ini, dia memudahkan kita untuk mencari file-file atau lokasi yang bisa kita dapatkan gitu, atau kita bisa akses gitu. Terus Resin Cutter Reverse Engineering Platform Power by Resin. Ini sudah jelas namanya reverse engineering ya. Cutter is the free and open source reverse engineering platform powered by Resin, designed at being an advanced customizable reverse engineering platform while keeping the user experience in mind. Is created by reverse engineering for reverse engineer. Tidak ada ininya, nggak ada gambarnya, tapi ini pasti ada ketika kita install. Sudah biasanya memang tidak disediakan kalau tidak tidak dibuat lah sama mereka, entah alasannya apa, tapi kita bisa menggunakannya gitu. Coba saya tes, ini pasti secara default belum diinstal sih, karena kemarin ketika saya mau menggunakan Bloodhound itu .py juga harus install dulu tuh. Jadi kita harus install juga, dia tidak serta-merta langsung diinstalkan sendiri. Terus Kali ARM update. Jadi we happy to say that Kali has been added to Raspberry Pi Imager, RPI Imager, making it even easier to flash Kali to your SD. Jadi kita bisa melakukan flashing atau flash ISO image ke SD card ya. Jadi ini caranya, gue just on it. Nah ini caranya, choose storage, choose operation system, terus bisa menggunakan ini choose OS, bisa Kali Linux. Nah, ini enak banget ya, kalau sudah punya Raspberry Pi tinggal kita choose saja, install, dan itu semacam mini komputer gitu.
Jadi kalau user should edit this its own file, and user should no longer been prompt on what to do when an update for sudo comes in. Find Pro Kali Linux documentation. Jadi ini kalau untuk apa namanya, untuk mengenai kelanjutannya itu bisa dibaca di sini. Jadi ada untuk Azure, untuk Kali Linux image overview, terus NetHunter, ini banyak banget ya, dan itu bisa teman-teman pelajari gitu. Jadi sini menginformasikan. Jadi kalau teman-teman yang belum update, yang belum melakukan upgrade Kali Linux ke yang versi 2022.4 atau part 4 dalam tahun ini, itu bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan mengganti repositorinya atau mengubah repositorinya kalau itu belum ada gitu. Tapi secara default memang ini biasanya sudah ada. Ini kan Debian, terus ini repositorinya, terus masuk ke dalam folder Kali rolling main non free contrib, jadi langsung dibuatkan. Jadi kita bisa update, terus sudah apt y full upgrade. Jadi kalau kita mau full upgrade nya tinggal pakai ini aja, terus kita buat cp, terus buat ikuti saja ini, dan akan di report. Terus ketika sudah nyala lagi, kita bisa lihat versinya di sini. Jadi bisa kita lihat versi untuk biasa sekarang sudah melakukan upgrade tadi. Nah, 2024.4 Kali rolling. Oke, kita bisa juga rename A ya, dynamic ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang mau saya informasikan. Dan untuk penggunaan toolsnya teman-teman coba bisa explore sendiri, dan ada kemungkinan juga saya akan buat video mengenai tools tersebut. Dan setelah video ini diupload, ada video lagi, dan kalian bisa masuk ke channel Ethical Hacking Indonesia. Saya akan bahas tentang hacking, tentang sumber informasi tentang belajar hacking sekarang itu sangat mudah sekali ya, sudah cukup dipermudahkan oleh beberapa teknologi yang akan saya share di video selanjutnya, yang membantu teman-teman dalam memahami hacking dengan cukup cepat ya. Jadi ini sangat to the point sekali nanti isinya. Jadi teman-teman harus subscribe kalau untuk yang belum subscribe. Kalau yang sudah, jangan lupa nyalain lonceng notification-nya, karena video ini akan membawa informasi yang cukup banyak sekali untuk harus dipelajari gitu. Dan ini adalah sebuah perbandingan yang mungkin menjadi source information untuk teman-teman ya, untuk dalam belajar tentang hacking, ethical hacking, dan juga cyber security. Oke, mungkin itu aja dulu yang mau saya bahas kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik videonya. Saya minta maaf karena saya sudah lama banget tidak buat video, dan saya baru buat video kali ini. Dan harapannya sih teman-teman tetap belajar. Walaupun saya belum buat video, tapi teman-teman bisa mengeksplor beberapa video yang saya sudah buat untuk didalami lagi. Karena saya lihat di kolom komentar masih banyak yang tidak paham, masih banyak yang belum mengerti mengenai video yang saya buat. Dan padahal saya sudah buat sesimpel mungkin gitu, dan mungkin teman-teman harus mengeksplornya sendiri gitu, harus memahami hal tersebut gitu, dengan beberapa benang merah yang sudah saya berikan di video-video yang sudah. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video. Tetap belajar dan tetap semangat. Oke.